Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimah puji beserta syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi Allah yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabarnya dapat semuanya? Semoga dapat berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Baik, pada kesempatan kali ini pelajaran kita sejarah kebudayaan Islam. Minggu kemarin kita telah mempelajari kehidupan Abu Bakar Siddiq. Ada beberapa poin yang telah kita pelajari. Yang pertama, silsilah Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, kedudukan Abu Bakar Siddiq dalam masyarakat Quraisy. Sekarang pelajaran kita poin yang ketiga, perjuangan Abu Bakar. Di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, perjuangan Abu Bakar Siddiq membebaskan kaum yang tertindas. Abu Bakar yang terkenal sebagai orang yang dermawan, ia tidak segan-segan mengeluarkan hartanya demi kepentingan agama Islam. Sebagai salah satu pembesar suku Quraisy, Abu Bakar sangat tinggi perhatiannya pada kaum yang lemah dan tertindas, seperti para budak. Pada saat itu banyak budak-budak yang disiksa majikannya karena mereka memeluk Islam. Mereka melihat penderitaan yang dialami budak-budak itu, maka Abu Bakar pun datang membebaskannya. Di antaranya budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar ialah yang pertama Bilal bin Rabah, budak dari Umayyah bin Khalaf. Yang kedua Abu Fukaifah, budak dari Safwan bin Umayyah. Yang ketiga Amir bin Fuhairah, budak dari Tufail bin Abdullah al-Azdi. Yang keempat Labibah, budak dari Bani Mu'ammal bin Habib Adi. Inilah budak yang disiksa dan dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq. Perjuangan Abu Bakar yang kedua, membela dan melindungi Rasulullah. Ketika agama Islam dibawa Rasulullah, belum banyak pengikutnya. Masyarakat kafir Quraisy dengan segala cara menghalang-halangi dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan seringkali kafir Quraisy menggunakan cara-cara kekerasan untuk melawan Rasulullah dan pengikutnya. Abu Bakar yang selalu setia menampingi Rasulullah tidak gentar dengan segala ancaman kafir Quraisy. Kemanapun Rasulullah pergi, Abu Bakar selalu menemani dan melindungi Rasulullah. Jika ada ancaman yang datang ke hadapan Rasulullah, maka Abu Bakar segera datang membelanya. Banyak contoh yang memperlihatkan betapa Abu Bakar sangat membela dan melindungi Rasulullah SAW. Yakninya, yang pertama, pada waktu Rasulullah sedang melakukan sholat, tiba-tiba seorang kafir Quraisy yang bernama Utbah bin Abi Mu'id menjerat leher Rasulullah. Melihat Rasulullah dalam bahaya, Abu Bakar dengan tangkas cepat dan mendekati Utbah lalu membantingnya. Yang kedua, pada waktu Rasulullah akan hijrah ke Madinah, Abu Bakar minta izin untuk menemani beliau. Pada saat itu Rasulullah dan pengikutnya mengalami tantangan yang sangat hebat dari kafir Quraisy Mekah, sehingga Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Para sahabat Rasulullah diperintahkan untuk hijrah lebih dahulu, sedangkan Rasulullah mencari waktu yang tepat untuk berangkat. Ketika waktunya sudah ditentukan, yaitu pada malam hari, Abu Bakar memohon kepada Rasulullah untuk menemaninya. Permohonan Abu Bakar dikabulkan. Setelah pergi meninggalkan kota Mekah, kafir Quraisy ternyata mengetahui keberangkatan Rasulullah dan langsung mengejarnya. Abu Bakar pun sudah memperkirakan bahwa kafir Quraisy mengetahui perjalanan Rasulullah. Karena itu demi keamanan Rasulullah, Abu Bakar meminta beliau agar bersembunyi di Gua Sur. Sebelum Rasulullah masuk ke Gua Sur, Abu Bakar memeriksa terlebih dahulu keamanan dalam gua. Setelah aman barulah Rasulullah dipersilahkan masuk. Abu Bakar selalu melindungi Rasulullah dengan badannya agar beliau tidak kelihatan dari luar. Segala makanan dan minuman selama dalam Gua Sur dilayani oleh anaknya Abu Bakar. Abu Bakar juga mempersiapkan kendaraan Rasulullah untuk digunakan dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Yang ketiga, pada waktu terjadinya Isra dan Mi'rajnya Rasulullah
dan peristiwa ini diceritakan kepada penduduk Mekah, kafir Quraisy langsung menolaknya. Bahkan dikatakan Rasulullah sedang berdongeng, karena tidak mungkin perjalanan yang jauh berjuta-juta kilometer itu yang hanya dilakukan Rasulullah dalam satu malam. Kafir Quraisy menggunakan peristiwa ini untuk memojokkan dan menghantam Rasulullah dan pengikutnya. Kafir Quraisy datang kepada penduduk Mekah sambil mengatakan bahwa cerita Rasulullah itu bohong. Ketika mereka sampai di rumah Abu Bakar dan bertanya, "Hai Abu Bakar, temanmu itu bilang bahwa tadi malam dia pergi ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit. Sekarang sudah berada kembali di Mekah. Apakah kamu mempercayai cerita temanmu itu?" Abu Bakar balik bertanya, "Siapa yang menceritakan yang demikian itu?" Mereka menegaskan, "Ya Muhammad, teman dekatmu." Kemudian, "Demikian itu saya membenarkannya. Bahkan yang lebih aneh dari itu pun pasti saya benarkan juga," jawab Abu Bakar dengan tegas. Mendengar jawaban Abu Bakar, kafir Quraisy sangat kecewa. Yang keempat, pada waktu menghadapi perang Badar, yaitu perang pertama antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy, Abu Bakarlah yang pertama menjawab pertanyaan Rasulullah tentang kesiapan pasukan kaum muslimin. Abu Bakar menjawab, "Siapa yang membela Islam dan Rasulullah?" Jawab Abu Bakar menjadi pemicu semangat para sahabat lainnya, baik dari Ansor maupun Muhajirin. Ketika perang Badar, pasukan muslim hanya berjumlah 347 orang, terdiri dari 270 orang Ansor dan 77 orang dari Muhajirin. Sedangkan pasukan kafir yang berjumlah dan bersenjatakan lebih lengkap dan lebih banyak dari jumlah kaum muslimin. Demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak bisa memahami materi yang Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.